La Furia Roja berhasil menyingkirkan Perancis, kandidat kuat Piala Dunia kali ini. Bahkan Didier Deschamps mengakui timnya kalah kelas dengan Spanyol. Dan langsung saja kita bahas bersama dengan koresponden CNN Indonesia, Mardika Utama. Halo Bung Dika, apa kabar? Baik. Baik. Selamat siang. Baik, ini luar biasa ya. Baik Bung Dika, kalau kita bahas nih pertandingan dini hari tadi, apa yang menyebabkan Spanyol ini bisa begitu baik bermain di Stadion Dallas? Kalau kita melihat statistik pertandingan dini hari tadi antara Spanyol dan Perancis memang membuktikan ya bahwa Spanyol bermain lebih efektif baik saat bertahan ataupun juga menyerang. Baik. Unai Simon melakukan 4 penyelamatan dan bahkan Perancis yang dimotori oleh Kylian Mbappe, Ousmane Dembele dan juga Olise tidak bisa menyerangkan satu peluang signifikan atau shot on goal sampai 80 menit pertama. Hanya ada peluang-peluang yang itu pun tidak terlalu berbahaya. Betul. Dan di lini pertahanan pasukan dari De La Fuente juga ini sangat solid ya. Pemain berusia 19 tahun Pau Cubarsí bersama Laporte yang ditopang oleh Marco Kurela dan juga Pedro Porro di sisi kanan dan kiri bermain sangat apik dan sangat solid. Ada 13 kali clearance dan juga 13 kali intercept yang membuat lini pertahanan Spanyol ini sangat-sangat kuat. Dan di lini tengah juga sangat menarik. Bagaimana Rodri menjadi penjaga tempo yang sangat baik. Betul. Dia juga bermain sangat mobile. Begitu pula dengan Dani Olmo yang tentu harus diberikan kredit karena satu asisnya berbuah gol melalui Pedro Porro di menit ke-58 lewat skema 1-2 itu sangat cantik sekali. Dan di lini depan kita tahu juga cukup mengerikan ya, ada Lamine Yamal yang berhasil mengeksploitasi sisi kiri pertahanan Prancis yang dijaga oleh Lucas Digne. Dan bahkan gol pertama yang dicetak oleh Mikel Oyarzabal juga berawal dari pergerakan dari Lamine Yamal yang berhasil merebut bola dari pemain nomor 3 tersebut sehingga berbuah penalti. Betul. Baik, kalau kita lihat ada statistiknya ya, Spanyol dengan Perancis. Ini kalau kita lihat dari awal memang Spanyol itu seperti tidak tertembus gitu ya bentengnya ya. Betul. Bahkan baru kebobolan satu kali ya, memang sejak mulai Piala Dunia ini. Bagaimana kalau kita lihat juga dari statistik lagi? Betul sekali seperti tadi saya katakan ya, bahwa Spanyol ini saat ini berada di generasi yang sangat baik, bisa dikatakan generasi emasnya setelah kita mengingat 2010 ada nama-nama seperti Iker Casillas, ada Xavi Iniesta, dan saat ini juga ada tadi Pau Cubarsí yang masih berusia 19 tahun berhasil menjaga pertahanan Spanyol dengan amat baik, bahkan tidak kebobolan, banyak hanya 1 gol saja dari Belgia. Sementara produktivitasnya 21 gol. Dan ini juga menunjukkan bahwa lini depan dari Spanyol ini juga cukup efektif dalam melakukan permainan. Tetapi tadi di lini tengah saya perlu memberikan kredit sekali lagi untuk Dani Olmo dan juga Rodri yang bermain cukup apik ya. Kalau kita melihat statistik di sini bagaimana Perancis ada 14 tendangan ke arah gawang tetapi hanya 4 yang shot on goal begitu. Ini menunjukkan bahwa Perancis sepertinya tidak bermain seperti layaknya tim yang gadang-gadang menjadi salah satu kandidat juara. Betul. Cukup disayangkan Didier Deschamps yang menjadi last dance-nya di Piala Dunia 2026 ini tidak menurunkan pemain gelandang AS Roma Manu Kone ya, yang sebelumnya di lawan Maroko bermain sangat impresif. Ia lebih memilih memainkan Tchouaméni yang merupakan gelandang Real Madrid karena dinilai lebih mengenali atau lebih familiar dengan gaya sepak bola Spanyol. Baik, kalau kita lihat tadi Bung Dika banyak menyebut ada pemain-pemain muda juga yang tadi bermain dengan baik juga di sana. Dan kita kalau kita bicara juga tadi soal pertahanan, ada kipernya juga tadi yang pada saat bermain juga sering naik juga dan berani untuk menahan bola dari Perancis. Bagaimana menurut Bung Dika? Ya, Unai Simon kalau kita lihat di pertandingan dini hari tadi beberapa kali keluar dari kotak penalti, menggagalkan, mengintercept beberapa pergerakan, salah satunya dari Kylian Mbappe yang sempat sudah hampir one on one begitu. Tapi dengan cekatan ia berhasil memotong serangan tersebut sehingga tidak menghasilkan peluang yang signifikan bagi Les Blues begitu. Dan ini juga menarik ya karena kalau tadi kita lihat lagi dari catatan jumlah kebobolannya, Spanyol baru 1 gol sepanjang gelaran Piala Dunia 2026. Sementara produktivitasnya 21 gol dan ini menjadikan salah satu tim yang paling layak berada di fase puncak atau di partai final pekan depan nanti.
Baik, kalau tadi kita Bung Dika juga menyebutkan ada banyak pemain-pemain baru juga di sana, berarti bisa dilihat memang regenerasinya cukup baik ya di Spanyol ya. Betul, kalau kita melihat rata-rata usianya Benny, tim nasional Spanyol ini berada di angka 26,4 tahun. Dan banyak pemain-pemain berusia di awal 20-an yang saat ini bermain dengan cukup bersinar ya. Betul. Lamine Yamal masih 19 tahun, kemudian Gavi 21 tahun, dan Pau Kubarsi lagi-lagi ini salah satu back sepertinya akan menjadi favorit banyak orang nih karena bermain sangat impresif ya, baru 19 tahun usianya. Dan yang paling bersinar lagi-lagi Lamine Yamal ya, karena dengan usia 19 tahun dia sudah memiliki nilai pasar 200 juta euro, bermain di salah satu klub terbaik di dunia Barcelona, kemudian juga sudah mengantarkan Spanyol meraih gelar juara Piala Eropa. Baik, berarti ini cukup baiknya peluang mereka nanti di masa yang akan datang ya. Baik, Bung Dika, kalau kita lihat nih Spanyol nih setelah menang akan menunggu bagaimana hasil dari Inggris dan Argentina dini hari besok. Nah, ini kalau menurut Bung Dika, bagaimana kekuatan dari kedua tim ini? Ini sangat menarik ya. Ini pertandingan yang amat menarik, amat syarat historik dan juga banyak momen-momen yang sangat monumental. Dari 5 pertemuan di Piala Dunia, Inggris masih mendominasi dengan 3 kemenangan, tetapi Argentina ada 2 kemenangan yang cukup monumental, Benny, di antara di tahun 1986 di babak perempat final pada saat itu. Ada gol tangan Tuhannya Maradona dan gol abad ini yang dia mengocek dari tengah lapangan sampai akhirnya dia bisa membobol gawang Inggris pada saat itu. Dan di tahun 1998 juga ada momen yang amat bersejarah dan mungkin akan dikenal, akan diingat terus oleh publik sepak bola Inggris, karena di sana bagaimana seorang David Beckham akhirnya mendapatkan kartu merah setelah diprovokasi oleh Diego Simeone, dan akhirnya pertandingan berakhir 2-2 di drama adu penalti. Carlos Roa berhasil menggagalkan tendangan Paul Ince dan akhirnya memenangkan laga. Sementara di 2002 David Beckham balas dendam dengan 1 gol penaltinya. Dan catatan ini juga amat menarik karena jika Inggris misalnya nanti bisa memenangkan laga, maka ini akan menjadi partai final pertamanya setelah 60 tahun, sejak tahun 1966. Baik. Dan sementara Argentina juga di sisi lain memburu sejarah lainnya sebagai negara yang mampu mempertahankan gelar juara atau back-to-back setelah terakhir kali dilakukan oleh Brazil di tahun 1962. Benny. Baik, Bung Dika nih kalau kita lihat juga seperti tadi juga ada beberapa sejarah juga, lalu ada beberapa kali bertemu. Nah ini kalau kita lihat faktor psikologisnya gimana nih kalau dari Inggris sendiri dan juga Argentina? Tadi kita lihat bagaimana Thomas Tuchel dalam sesi wawancara menyatakan bahwa banyak momen-momen bersejarah yang ikonik antara Inggris dan Argentina yang terjadi di masa lalu ini diharapkan mampu membangkitkan semangat dari para pemain dari The Three Lions ya. Dan kalau kita lihat memang secara psikologis tampaknya ini tidak terlalu berpengaruh karena memang mereka akan fokus kepada permainan di atas lapangan dan fokus bagaimana mereka menciptakan sejarah baru. Seperti yang tadi saya katakan, jika Inggris bisa memenangkan laga maka akan menuju ke final, dan jika juara tentu football is coming home akan benar-benar terjadi. Begitu pula dengan Argentina yang saat ini mempunyai modal kepercayaan diri tinggi. Jika kita tarik lagi Benny, sejak Piala Dunia 2022 di Qatar sampai dengan saat ini, Argentina sudah mencatatkan 12 kemenangan beruntun, dan setiap gelaran Piala Dunia di tahun 2026 terutama selalu memenangkan laga dengan skor rata-rata 3 gol bersarang. Dan menariknya lagi, Messi dan kawan-kawan ini dari seluruh gol yang diciptakan oleh 8 pemain berbeda, dan ini menunjukkan bahwa Argentina memiliki kedalaman skuad yang sangat baik, keseimbangan yang juga cukup menarik, dan tidak hanya bergantung pada satu sosok pemain seperti Messi saja misalnya. Baik, kalau kita lihat ya, tadi Anda menyebut salah satunya adalah Messi tentunya. Dari kedua tim yang jadi tumpuan, Harry Kane di sana, lalu ada Messi di sini. Kalau Anda melihat bagaimana nantinya pada saat pertandingan, kedua jagoan dari masing-masing tim ini? Ini sangat menarik Benny, karena 2 pemain yang ada di layar ini adalah 2 pemain yang saat ini berada di puncak gol terbanyak. Messi 8 gol, sementara Harry Kane ada 6 gol sejauh ini. Dan jika Harry Kane yang akan menjalani laga ke-121 bersama tim nasional Inggris pada
Kamis dini hari nanti bisa menambah pundi-pundi golnya, tentu ini akan menjadi ancaman bagi Messi ya untuk mendapatkan Golden Boot. Sementara jika Messi bisa menambah jumlah golnya, maka ini akan semakin menasbihkan dirinya sebagai salah satu legenda hidup sepak bola terbaik di dunia. Sejauh ini Messi sudah mencatat 21 gol dari total keikutsertaannya di 6 laga Piala Dunia. Ini artinya dia sudah punya rekor tersendiri yang belum bisa dikejar oleh pemain lain. Tetapi untuk urusan Golden Boot atau untuk urusan top score, sepertinya ini masih akan sangat seru ya. Apalagi Mbappe sudah terhenti peluangnya. Betul. Ada di posisi yang sama dengan Messi 8 gol, tetapi sayangnya secara aturan FIFA untuk raihan top skor atau Golden Boot ini yang berhak jika ada dua pemain yang jumlah golnya sama, misalkan 8 versus 8 Mbappe dan juga Messi, maka akan dihitung jumlah asisnya. Saat ini Mbappe mencatatkan 3 asis, sementara Messi 2 asis. Kalau misalkan Messi tidak bisa mencetak gol dan tidak menambah pundi-pundi golnya lagi, sementara Harry Kane juga tidak bisa mengejar, maka Mbappe besar kemungkinan akan secara beruntun back to back menjadi peraih Golden Boot di 2022 dan juga di 2026. Baik. Bung Dika, kalau kita lihat pertandingan dini hari besok ini pasti akan jadi pertandingan sangat menarik. Nah, ini jikalau nanti pada akhirnya sangat sama-sama kuat dan akhirnya terjadi adu penalti, bagaimana menurut Anda nih peluangnya? Wah, ini seru ya. Karena kalau kita bicara adu penalti bukan tidak mungkin terjadi antara Inggris dan juga Argentina. Pengalamannya ada di tahun 2002. Tetapi kalau kita melihat bagaimana mental adu penalti kedua negara ini, sepertinya Argentina lebih diunggulkan ya. Apalagi di 2022 di Qatar pada saat itu di partai final melawan Prancis juga diakhiri dengan drama adu penalti dan kiper dari Argentina bisa melakukan penyelamatan dua penyelamatan ya, saat itu menggagalkan tendangan Tchouaméni kalau tidak salah. Baik, Bung Dika, kalau misalnya nantinya berakhir begitu, even dengan penalti atau tidak pun, bagaimana nih prediksi skor? Bulan lalu, tepat 1 bulan sebelum hari ini, saat ajang Piala Dunia baru dimulai, saya sempat membuat liputan tentang bagaimana prediksi juara Piala Dunia berdasarkan ramalan kecerdasan buatan atau AI. Dari 3 platform AI yang saya gunakan, pada saat itu ada Dola, ada ChatGPT, dan juga Gemini. Pada saat itu semuanya memfavoritkan Spanyol sebagai kandidat juara. Baik. Dan jika kita melihat perjalanan Spanyol memang sepertinya sangat mulus ya. Tetapi bagi para fans dari Inggris, The Three Lions pasti juga ingin mematahkan ramalan tersebut karena ramalan dari Opta, superkomputer Opta, dan juga banyak prediksi dari tadi AI tadi juga sempat ada yang salah ya, ketika akhirnya Prancis yang diunggulkan untuk maju ke partai final akhirnya justru terhenti di babak semifinal. Kekalahan Prancis juga sekaligus membuat last dance-nya Deschamps agak cukup menyedihkan ya, karena harus berakhir di semifinalis gitu. Sayang sekali. Baik, Bung Dika, kita akan terus tunggu bagaimana nanti pertandingan dini hari, seperti apa serunya. Terima kasih banyak sudah datang hari ini. Terima kasih. Sukses selalu. Thank you.